madrasahnya juga akan maju gitu ya. Ya ini justru dengan adanya tradisi-tradisi seperti ini maka bisa meningkatkan kualitas madrasah dan kualitas pendidikan secara umumnya. Nah seperti itu. Terima kasih juga kepada ini Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang telah memberikan dosen-dosen terbaiknya untuk memberi ilmu kepada kita semua gitu ya. Nah pada kesempatan ini mungkin perkenalkan saya Ririn dari MAN 1 Bekasi. Saya akan menyampaikan sedikit susunan acaranya. Udah lewat 10 ya, kita pembukaan mungkin agak terlambat, 13. Nanti ada pembukaan, kemudian sudah pembukaan, nanti ada sekilas tentang video tentang Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang selama ini dosen-dosennya membimbing kita. Kemudian dilanjutkan dengan acara pretest. Nah, Bapak Ibu semua diharapkan mengikuti pretestnya. Selanjutnya adalah saya belum share screen ternyata ya. Ya, sudah pretest, nanti akan ada pemaparan materi oleh Pak Dik-Dik. Alhamdulillah beliau sudah berkenan hadir di Zoom kita, ruangan Zoom kita. Sudah ada pemaparan materi, ada diskusi dan post-test, dilanjutkan dengan closing statement dan penutupan. Ya, mudah-mudahan acara kita bisa berjalan secara lancar. Mungkin walaupun sudah sesi ke-11, saya bacakan sekilas tentang tata tertib webinar. Jadi nanti dimohon menonaktifkan mikrofonnya dan kamera, tidak menggunakan fitur chat untuk salam sapa, terus tidak melakukan share screen. Yang selanjutnya adalah peserta wajib mengikuti pretest dan post-test. Tata tertib terakhir adalah peserta wajib mengisi daftar hadir. Link daftar hadir akan dibagikan pada saat diskusi. Link daftar hadir akan ditutup selesai acara. Nah, nanti link daftar hadir ini penting untuk data sertifikat nanti ya, seperti itu. Selanjutnya mungkin saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya Bu Ida selaku moderator. Saya sebelum saya kita nonton dulu ya Bapak Ibu. Nonton dulu. Sebelum kita memulai acara, mari kita sama-sama menyimak video tentang Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Maaf. Bu Ririn, suaranya belum keluar, Bu Ririn. Ya, demikian video sekilas tentang Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Ya, siapa tahu nanti ada putra-putri Bapak Ibu atau ada keluarga yang ingin kuliah kimia, maka
bisa mendaftar kuliah di jurusan Kimia Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, ya, sebelum kita mulai sesi ini, mungkin saya akan memperkenalkan kakak saya mungkin ya, Bu Ida, selaku moderator. Beliau bernama Ibu Ida Halimah, SPD MPD, tempat tanggal lahir jauh ya, di Medan 29 Desember 1969. Beliau pendidikan beliau adalah D3 Pendidikan Kimia FPMIPA IKIP Bandung 1989 sampai 1992. Selanjutnya beliau melakukan meneruskan pendidikannya di S1 Pendidikan Kimia FPMIPA IKIP Medan tahun 1993 sampai 1995 dengan skripsinya pengaruh larutan deterjen terhadap penyerapan logam Ni pada eceng gondok. Terakhir beliau menuntut ilmu di S2 Prodi Teknologi Pendidikan Konsentrasi Teknologi Pembelajaran STKIP Garut. Adapun judul tesis yang beliau lakukan penelitiannya adalah model media pembelajaran interaktif dengan penggunaan tipe jigsaw pada materi struktur atom untuk meningkatkan penguasaan konsep keterampilan proses sains siswa pada pembelajaran kimia kelas 11 IPA di MAN 1 Garut. Itu mungkin sekilas tentang Ibu moderator kita. Adapun materi yang akan kita diskusikan bersama-sama adalah materi stoikiometri. Materi ini materi yang menurut saya banyak yang perlu didiskusikan gitu ya. Karena di materi stoikiometri ini ada kimianya, ada konsep matematikanya. Nah, mungkin di situ mendapat ilmu daripada Dik Mulyadi tentang stoikiometri. Nah, nanti ada sesi tanya jawab dari Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya permasalahan tentang stoikiometri ini, karena ada konsep, ada siswa itu harus menguasai dua hal gitu ya, menguasai konsepnya, menguasai kemampuan algoritmanya atau matematikanya, seperti itu. Nanti Bapak Ibu boleh bertanya langsung di kolom chat, tidak usah menunggu sesi tanya jawab. Yaitu untuk mengefektifkan waktu, mangga saya serahkan forum ini pada apa itu selanjutnya ya? Silahkan itu ada yang hijau itu apa? Selanjutnya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semuanya, sehingga kita diberi kesempatan untuk secara konsisten mengikuti kegiatan webinar pendalaman materi kimia ini. Terima kasih kepada Bu Ririn selaku MC yang sudah menghantarkan dimulainya kegiatan webinar nasional pendalaman materi kimia yang sudah sampai di sesi 11, yaitu hari Rabu, hari ini, hari Rabu tanggal 30 September 2021, walaupun via Zoom meeting, tapi insya Allah silaturahmi kita, ilmu akan kita dapatkan. Topik ini merupakan materi yang sangat esensial ya, yang diajarkan di kelas 10 di semester 2, di mana materi ini adalah mencakup hukum-hukum dasar kimia. Untuk materi ini nanti akan dipaparkan oleh narasumber kita, Bapak Dik Mulyadi. Tentunya Bapak Ibu Guru peserta webinar sekalian, di lapangan mungkin
telah sangat familiar dengan materi ini dan sangat tahu seberapa pentingnya materi ini untuk tingkat kesulitannya, kemudian penguasaan materinya yang mampu diserap oleh siswa, oleh peserta didik kita. Kemudian materi ini juga sering ya kita jumpai, bahkan malang melintang di setiap event-event, diantaranya di saat-saat UTBK, kemudian ajang olimpiade baik di KSM maupun di OSN. Bahkan banyak juga kita jumpai soal-soal ini di tes masuk untuk ke perguruan tinggi negeri maupun ke swasta ya. Pada kesempatan ini sangat menarik sekali untuk kita coba memperdalam dan menyelami lebih dalam lagi tentang materi atau topik dari stokiometri ini. Sebelum pemaparan materi nanti yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Dik Mulyadi, perkenankan terlebih dahulu saya mengucapkan atau salam sapa ucapan terima kasih kami dan saya mewakilkan sekalian kepada Bapak Dr. Muhammad Zaitun AD selaku Direktur GTK Madrasah, kemudian kepada Bapak Dr. Ainur Rafiq MPD selaku Kasubdit Bina GTK MI MTS, kemudian juga kepada Bapak M. Sidik Kiswianto SAG MPDI selaku Kasubdit Bina GTK MA MAK, dan juga kepada Ibu Sistiani Widyariani MPD yaitu Dekan FKIP UMI Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dan terkhusus untuk Bapak Agus Barkah MPD selaku Ketua Pelaksana kegiatan pendalaman materi ini. Alhamdulillah ya, sehingga kita para guru di lapangan bisa mendapatkan pencerahan kembali pendalaman materi-materi yang terkait diajarkan di SMA. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas peran dan dedikasinya untuk berlangsungnya kegiatan ini. Kemudian juga terkhusus kepada Bapak Dik Mulyadi sebagai narasumber yang telah berkenan membagikan ilmunya kepada kami sebagai pengajar di tingkat SMA. Pada pelaksanaan kegiatan webinar kali ini kita bekerja sama dengan UMI, yaitu Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan memulai pemaparan, sebelum pemaparan materi mungkin ya, kita akan mengawali dengan kegiatan pretest. Kenapa kita harus pretest terlebih dahulu sebelum pemaparan materi? Karena salah satunya mungkin untuk refresh kita, untuk tolak ukur kita, sejauh mana kita penguasaan dan pendalaman materi ini untuk pribadi kita masing-masing ya. Kemudian untuk pretest ini kemungkinan waktunya itu adalah 5 menit. Kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, monggo dipersilahkan untuk memulai pretest ini, di mana soalnya nanti akan di-share-kan di kolom chat ya. Linknya mungkin Ibu Ririn. Sudah Bu? Nggak ada suaranya ya Bu ya?
Oh, di imut ya. Sudah di chat ada Bu, link pretest sudah dikirimkan. Oh, udah dikirim ya Pak ya? Ya. Ya, silahkan Bapak Ibu guru sekalian, para peserta webinar untuk mengerjakan soal pretestnya 5 menit dimulai dari sekarang ya Bu ya, Bapak. Sambil mengerjakan pretest untuk refresh dan menghilangkan rasa stres, kita diiringi dengan musik agar Bapak dan Ibu dalam pengerjaan soalnya refresh dan santai ya. Mama ini masih ini kayak pas.
Waktu sudah habis, Bu. Silakan. Alhamdulillah. Bapak Ibu, waktu untuk melaksanakan pretestnya telah habis ya. Coba diperiksa lagi apakah sudah terkirim atau belum. Jika sudah, untuk Bapak dan Ibu sekalian, dimohon untuk kembali konsentrasi di layar utama, biar kita bisa melaksanakan acara intinya, yaitu pemaparan materi dari Bapak narasumber kita, yaitu Pak Dik-Dik Mulyadi. Tapi sebelum pemaparan yang akan disampaikan nanti oleh Pak Dik-Dik, di mana para peserta sekalian, tolong di on cam-kan ya, kameranya dihidupkan. Apakah semuanya? Ya, biar kelihatan. Banyak ya dari daerah luar Jawa juga ada. Gimana Bapak dan Ibu guru sekalian setelah melaksanakan pretestnya, gimana soalnya? Sulit atau gimana? Tapi saya yakin ya, insya Allah Ibu Bapak sekalian bisa, karena selama ini kita kan langsung terjun di lapangan, tapi kemungkinan ada soal-soal yang memang terkadang sulit kita jawab ya. Kemudian untuk acara selanjutnya, dengan waktu yang terus berjalan, tidak kerasa sekarang udah jam 13.29, kita akan masuk ke sesi utama, yaitu tentang pemaparan materi stokiometri yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita. Tetapi sebelumnya, sebelum pemaparan materi tersebut, perkenankan saya untuk membacakan CV dari narasumber kita, yaitu Pak Dik-Dik Mulyadi. Biodata beliau, Pak Dik-Dik Mulyadi, atau nama lengkapnya adalah Dik-Dik Mulyadi MP.Kim, dilahirkan di Sukabumi tanggal 3 Maret 1973. Ibu maaf, beliau file yang di-share bukan ini ya? Iya, bukan ya Bu ya. Bu Ririn, CV-nya Pak Dik-Dik. Oke, udah ya. Saya ulang kembali. Nama lengkap narasumber kita yaitu Dik-Dik Mulyadi MP.Kim. Tempat dan tanggal lahir beliau adalah Sukabumi, tanggal 3 Maret 1973. Nomor HP-nya bisa kita lihat di sana. Jika nanti ada keperluan tentang materi ini, kita bisa menghubungi beliau. Boleh ya Pak ya? Kemudian boleh, beliau saat ini sebagai staf pengajar di Universitas Muhammadiyah Sukabumi dari tahun 2003 sampai sekarang. Mata kuliah yang diampu oleh beliau adalah kimia dasar, analisa kualitatif dan kuantitatif, dan spektroskopi kimia. Riwayat pendidikan beliau diawali mungkin dari SD, SMP, SMA ya Pak ya, tapi langsung aja ke S1. S1 beliau itu berlangsung di Universitas Pakuwon, mengambil bidang studi kimia atau bidang ilmu kimia, di mana tahun kelulusannya adalah tahun 2001. Kemudian dilanjutkan S2-nya yaitu di ITB,
bidangnya tetap masih bidang kimia, masih konsisten ya Pak ya. Di mana tahun kelulusannya tahun 2009. Tidak puas dengan S2-nya, Bapak melanjutkan lagi ke S3, masih di ITB, masih konsisten di bidang kimia, di mana kelulusannya itu masih baru ya Pak, tahun 2021. Selamat dan sukses ya Pak. Amin, terima kasih Bu. Jabatan beliau saat ini dari tahun 2009 sampai tahun 2016 sebagai Ketua Prodi Kimia di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kemudian dari 2016 sampai dengan sekarang itu sebagai Kepala Laboratorium Kimia di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dan beliau juga memiliki pengalaman pengabdian di 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2013, di mana judul pengabdiannya adalah IBM di Kecamatan Surade menuju Desa Mandiri Energi atau DME, di mana pendanaannya itu bersumber dari Dikti. Mungkin ulasan atau CV dari Bapak Dik Mulyadi hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Maka untuk selanjutnya sampailah kepada acara yang benar-benar kita tunggu-tunggu pada kegiatan hari ini, yaitu pemaparan materi stokiometri yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Dik Mulyadi. Tapi untuk sebelum pemaparan itu, saya informasikan kepada Bapak dan Ibu peserta webinar sekalian, sambil mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Dik Mulyadi, boleh materinya silahkan dicatat atau mungkin diungkapkan rencana pertanyaan yang akan disampaikan. Mana tahu nanti kan di sebelumnya mungkin Bapak dan Ibu ada tuh ancang-ancang sebelum kegiatan ini udah direncanakan nih. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber seputaran tentang stokiometri. Silahkan aja nanti ditulis di kolom chat ya. Nah, untuk selanjutnya kepada narasumber Bapak Dik Mulyadi MP Kim, saya persilahkan untuk pemaparan materinya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Ida Halimah, pada kesempatan telah memberikan waktu untuk saya mempresentasikan atau mendiskusikan ya terkait dengan pendalaman materi substantif mata pelajaran kimia dengan topik stokiometri. Sebelumnya saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran pada kesempatan ini kepada Ibu Bapak Guru Kimia gitu ya. Madrasah barangkali Ibu ya di seluruh Indonesia gitu ya. Pada kesempatan ini barangkali kita ingin share saja atau diskusi saja gitu ya. Tidak bermaksud menggurui karena saya juga yakin Bapak Ibu sebagai guru yang mungkin bisa puluhan tahun atau belasan tahun gitu ya sudah mendalami mata pelajaran kimia ini gitu ya, tentu sudah bisa menguasai. Hanya saja saya ingin menyampaikan terkait dengan pendalaman materi stokiometri ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa memang betul ya stokiometri ini atau biasa kita istilahkan perhitungan kimia gitu ya. Mata pelajaran yang sedikit agak sulit gitu ya untuk bisa disampaikan ke anak kalau seandainya basic mereka sendiri gitu ya, terutama di matematika gitu ya, itu agak kurang gitu ya, sehingga kita menyampaikannya juga perlu ekstra keras gitu ya, sehingga betul-betul anak bisa memahaminya. Tapi hal yang penting adalah bahwa stokiometri itu perhitungan kimia ini satu hal yang barangkali perlu disampaikan dengan hal-hal yang menarik gitu ya, atau barangkali ada ibu bapak misalkan punya metode gitu yang bisa memudahkan pemahaman anak
nggak apa-apa ya di-share di sini saja, karena saya juga belum tentu 100% bisa menyampaikan materi stoichiometry ini dengan baik gitu. Baik, kita mulai saja ya. Ibu, mohon waktunya mungkin ya. Sampai jam berapa, Bu? Mungkin boleh di... Waktunya sampai mungkin karena tadi kita terlambat ya Pak memulainya, mohon maaf. Mungkin untuk pemaparan materinya saya batasi waktunya kisaran 40 menit ya Pak ya. Ini jam 13.40 berarti sampai jam 14.20 Pak. 14.20 ya? 14. Gimana Bu Tia? Berapa menit kira-kira Bu Tia? Ya, mangga antara 40 sampai 50. Bapak mungkin nanti mengatur sendiri Bapak ya. Oke. Silakan Bapak. Tapi mohon maaf Bu kalau misalkan agak lebih gitu ya, karena memang ini materi ini agak banyak, walaupun sebenarnya ini ada beberapa bagian yang tidak saya bahas semuanya gitu ya, karena mohon mangga. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, tapi sebelumnya saya ingin, suara saya sudah terdengar Bu? Sudah Pak, sudah terdengar. Jelas Bapak. Hanya mohon maaf Bu, kebetulan di tempat saya ada yang sedang membangun gitu ya, jadi mungkin ada suara-suara yang ini, mohon maaf gitu ya. Oke, kemudian layar bagaimana Bu, di ini sudah tertampilkan? Layar bagus Pak. Oke. Jelas. Oke, kita mulai saja ya untuk stoichiometry ini. Jadi dalam perhitungan kimia biasanya ada hal-hal yang barangkali perlu disampaikan pada anak, tidak saja terkait dengan masalah rumus yang barangkali di beberapa buku saya lihat gitu ya, banyak sekali rumus-rumus yang barangkali anak sendiri tidak memahami gitu ya. Ini sebenarnya untuk apa gitu. Karena itu sebelum saya masuk ke beberapa perhitungan yang terkait dengan rumus kimia, di dalam perhitungan kimia ini saya ingin membahas dulu terlebih dahulu tentang persamaan reaksi kimia. Karena persamaan reaksi kimia ini suatu hal yang sangat penting ketika kita akan menggunakan perhitungan kimia. Karena nanti ada yang kita sebut dengan stoichiometry reaksi, di mana kita perlu memahami tentang reaksi kimia itu sendiri dan bagaimana reaksi kimia itu disetarakan gitu ya, atau ada istilahnya persamaan reaksi kimia. Oke, langsung saja saya bacakan dulu ya. Jadi persamaan reaksi kimia itu adalah pernyataan yang ditulis dengan rumus kimia yang memberikan informasi identitas dan kuantitas gitu ya, yang terlibat dalam suatu perubahan kimia atau fisika. Nah, persamaan reaksi kimia ini perlu dipahami karena memang reaksi-reaksi kimia yang terjadi di alam ini itu mengacu pada hukum kekekalan massa. Apa hukum kekekalan massa itu? Hukum kekekalan massa itu adalah jumlah zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jadi dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh beberapa fisikawan seperti Lavoisier gitu ya, menyebutkan bahwa ternyata jumlah zat sebelum dan sesudah reaksi itu selalu sama. Saya tidak akan bahas terkait dengan hukum kekekalan massa, tapi ini menjadi dasar bahwa persamaan reaksi kimia itu sangat penting. Artinya kalau kita kaitkan dengan reaksi kimia, nanti kita bahas apa itu reaksi kimia, jumlah atom-atom yang terlibat sebelum dan sesudah reaksi itu harus sama. Itu sederhananya. Selain itu juga dalam persamaan reaksi kimia tetap juga menggunakan hukum perbandingan tetap. Jadi walaupun misalkan jumlah zat sebelum dan sesudah harus sama, tapi tetap mengedepankan atau tidak mengabaikan hukum perbandingan tetap, di mana reaksi itu selalu berlangsung dengan perbandingan tetap, sehingga jika kita menambahkan suatu reaksi, misalkan A atau B gitu ya, dan jumlahnya tidak sesuai dengan hukum perbandingan tetap, bisa jadi pada suatu saat akan terjadi sisa gitu ya, akan ada sisa dari zat tersebut. Nanti kita akan lihat beberapa perhitungannya barangkali terkait.
Ini juga tidak akan saya bahas detail tentang hukum perbandingan tetap. Saya akan fokuskan dulu tentang bagaimana atau apa yang dimaksud dengan reaksi kimia, bagaimana menyamakan atau menyetarakan reaksi kimia itu. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana reaksi kimia itu bisa kita tuliskan. Jadi pada penulisan reaksi kimia ada beberapa fase, biasanya ada padatan dengan simbol S ya, kemudian larutan, itu simbolnya Maaf, aqueous. Bapak. Ya, Halo, Bapak mohon maaf. ya kenapa? Share screen-nya belum muncul, Pak. Belum ya? Iya, mohon maaf. Oh, sebentar. Dan apakah Bapak memang tidak on cam? Mohon maaf ya, Pak. Oh iya, sebentar. Ya, sebentar Bu. Ini on cam Bu, saya Bu. Sebentar. Ini belum terlihat ya di layar ya? Iya, di layar belum muncul, Pak. Saya punya 2 perangkat Bu, di sini ada HP dengan HP yang ini, yang satu lagi memang di HP tidak saya on kan, tapi kalau di perangkat saya on kan Bu. Yang di laptop. Oh, yang di Bapak laptop saya on kan. Oke. Atau gimana ini? Tapi betul. Nah, yang di Tapi laptop ini, ada sih, Pak. Iya, betul. Ada. Kalau ya, yang di tapi laptop, ini posisinya barangkali Bu tidak pas ini ya, atau gimana ya? Karena nggak apa-apa lah nanti saya. iya. Atau boleh minta bantuannya Bu, ini karena memang saya ambil suara dari HP, kebetulan laptop saya agak sedikit kendala suaranya gitu ya. Baik. Ibu Ida dan Ibu Ririn dibantu untuk share screen. Sebentar coba Bu, ya, ini saya saya sekali lagi coba Bu ya. Oke, sudah muncul, Pak. Ya. Screen-nya sudah muncul. Hanya Bapak yang muncul di sini tidak on cam, bukan yang on cam. Tapi di sini on cam Bu, nggak apa-apa Bu. Mohon maaf ya Bu ya. Ya, apa-apa. Oke, silakan Bapak dilanjut. Maaf Pak. Oke, terima kasih Bu. Nggak apa-apa, nanti disampaikan aja Bu ya. Kalau misalkan ada hal yang kurang, ada hal-hal yang perlu disampaikan gitu ya terkait tampilan dari Zoom ini. Ya, baik. Mohon maaf ya Bapak. Saya akan lanjutkan lagi. Pada penulisan reaksi kimia itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi kalau misalkan reaksi kimia ini kira-kira seperti ini. Boleh. Jadi kalau misalkan Kan kita tuliskan A ditambah B, kemudian menghasilkan C dan D. Nah, simbol-simbol yang saya tuliskan di sebelah kiri ini itu adalah suatu reaksi atau reaktan. Ini Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Kemudian juga kita perlu jelaskan, barangkali kalau saya ke mahasiswa seringkali atau siswa gitu ya, kesulitan untuk memahami sebenarnya reaksi kimia itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan kita mempelajari beberapa peristiwa di alam ini gitu ya, itu kan sebenarnya perlu dijelaskan gitu ya, atau presentasikan gitu ya, dengan hal yang sifatnya konkret gitu ya. Nah ini biasanya dalam bentuk persamaan reaksi kimia gitu ya. Nah reaksi kimia ini bisa dituliskan seperti ini. Nah di sini ada simbol A yang kecil, itu biasanya koefisien reaksi. A, B, C, dan D itu koefisien reaksi. Itu biasanya menunjukkan jumlah atom atau senyawa gitu ya. Sedangkan A dan B itu adalah satu reaktan, C dan D itu suatu produk atau hasil reaksi. Hasil reaksi ini biasanya dituliskan dengan simbol ada panah gitu ya, menghasilkan suatu produk. Kemudian juga hal yang paling penting dalam menjelaskan apakah reaksi itu fase padatan, larutan, gas, atau cairan. Maka biasanya kita juga menuliskan simbol seperti solid,
ada di sebelah kanan bawah gitu ya, dari A, B, C, dan D-nya. Ini padatan atau larutan, itu campuran dari zat, larut, dan pelarutnya, aqueous. Kemudian ada lagi bentuk gas dan liquid. Nah, ini juga perlu dituliskan gitu ya. Sehingga dari sini ya, kita bisa memahami atau mengetahui bahwa zat ini memiliki fasa padatan atau gas atau liquid atau cairan. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, informasi apa saja yang bisa kita dapatkan dari suatu persamaan reaksi kimia? Tadi kita sudah jelaskan bahwa di sebelah kiri itu adalah reaktan, sedangkan di sebelah kanan itu hasil reaksinya. Nah, kalau misalkan kita menuliskan persamaan reaksi seperti ini, 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O. Nah, di sini ada angka 2 tadi koefisien. Untuk H2 itu 2, untuk koefisien O2 itu 1, sedangkan koefisien H2 itu 2. Nah, perbandingan koefisien ini itu sangat penting karena memang ternyata berhubungan dengan perbandingan mol. Sehingga nanti kalau misalkan dalam perhitungan kimia yang terkait dengan stokiometri reaksi, ketika ada zat yang diketahui, misalkan suatu reaksi, maka dengan persamaan reaksi ini bisa kita hitung berapa banyak hasil reaksi atau jumlah hasil reaksi atau zat yang lainnya tentu saja yang ingin diketahui itu bisa kita tentukan berdasarkan perbandingan mol ini. Jadi kalau di atas 2:1:2, maka perbandingan mol pun 2:1, sehingga nanti ketika kita ingin mengetahui berapa zat yang bereaksi, nah kita bisa mengacu pada perbandingan mol ini. Nanti akan kita lihat gitu ya untuk beberapa. Nah, ini ada contoh logam ya, magnesium bereaksi dengan larutan asam klorida. Nah, tentu saja kita perlu informasi magnesium itu fasenya apa. Kita tuliskan, ini logam magnesium itu juga menjelaskan ya tentang simbolnya ya. Logam magnesium itu lah Mg, kemudian fasanya S, padatan biasanya loh. Kemudian bereaksi dengan larutan asam klorida. Nah, larutan di sini kita tuliskan simbolnya aqueous. Untuk asam kloridanya itu dengan rumus molekul HCl. Menghasilkan larutan magnesium klorida. Maka kita tuliskan magnesium klorida itu adalah MgCl2, dan fasanya karena larutan dia tuliskan dalam bentuk aqueous. Ditambah, nah kemudian menghasilkan gas hidrogen. Gas hidrogen itu rumusnya adalah H2, kemudian fasanya gas. Itu seperti itu. Jadi kita tidak perlu menjelaskan detail gitu ya tentang reaksi kimia itu. Dari persamaan reaksi kimia itu sendiri kita bisa mengetahui pertama zatnya apa, kemudian fasanya apa. Nah, sekarang ada istilah yang terkait dengan persamaan reaksi kimia gitu ya. Nah, persamaan reaksi kimia itu dikatakan benar jika zat yang terlibat dalam reaksi itu antara ruas kanan, ruas kiri sudah setara. Atau biasanya kita bisa jelaskan lagi jumlah atom di kiri dan di kanan, jumlah atom baik dari reaksi dan jumlah atom-atom yang ada di produk itu harus sama. Tadi mengacu pada hukum kekekalan massa. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa menyamakan atau menyetarakan reaksi kimia itu? Ada 3 cara persamaan reaksi yang barangkali bisa kita lakukan. Yang pertama adalah secara langsung. Yang kedua secara coba-coba, dan yang ketiga secara bertahap. Nah, secara langsung ini barangkali bisa kita lihat jika seandainya reaksi yang bereaksi ya reaktan maupun hasil reaksinya itu punya perbandingan yang sama, yaitu koefisiennya 1 ya.
Jadi kalau misalkan masing-masing punya koefisien 1, maka ini tidak perlu kita setarakan lagi gitu, seperti ini. Contohnya NaOH plus HCl menghasilkan NaCl plus H2O. Ini tidak perlu kita setarakan karena memang ini sudah setara ya. Ini biasanya memiliki perbandingan 1 banding 1 banding 1 banding 1 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, cara coba-coba. Tapi biasanya cara coba-coba ini untuk beberapa reaksi yang sederhana ya. Ini saya ambil contoh misalkan reaksi antara gas hidrogen plus O2 menghasilkan H2O. Mohon maaf ini saya tidak cantumkan fasanya, kita fokus ke persamaannya dulu ya Ibu Bapak. Nah, dari reaksi ini kita bisa amati. Ini reaksi belum setara. Kita lihat di sebelah kiri itu gas hidrogen, atom H-nya ada 2. Sedangkan di kanan atom H-nya ada 2 dan ini sama. Untuk atom O, di sini di sebelah kiri atom O-nya ada 2, sedangkan yang di sebelah kanan atom O-nya 1. Dan ini tidak sama. Nah, kita bisa mengubah nilai ini hanya di posisi koefisiennya saja. Ya, di posisi koefisiennya. Sedangkan rumus molekul itu tidak bisa kita rubah. Jadi kalau misalkan O2 kita rubah menjadi O3, O4 dan seterusnya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengalihkan dengan setengah. Sini ya. Jadi koefisien O2 kita kalikan dengan setengah agar atom O setara. Kalau kita kalikan dengan setengah, itu akan sama. Jumlah atom O di kiri dan di kanan jumlahnya sama, yaitu 1. Tetapi masalahnya dalam persamaan reaksi kimia, koefisien tidak boleh dalam bentuk pecahan. Sehingga perlu dikalikan dengan 2. Nah, hasilnya kita dapatkan 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O. Kalau kita hitung ulang, nah ini akan sama. Gitu. Dan banyak hal-hal reaksi yang sederhana yang bisa kita lakukan secara coba-coba. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah dilakukan secara bertahap. Di sini ada contoh ya, tentukanlah koefisien reaksi dari larutan asam nitrat ya, dan gas hidrogen sulfida yang menghasilkan gas nitrogen oksida, endapan sulfur, dan cairan air. Ya, atau air gitu ya. Nah, persamaan reaksi kimianya dapat ditulis di sini HNO3 ditambah H2S, kemudian NO plus S plus H2O. Nah, cara yang termudah untuk menentukan koefisien reaksinya adalah dengan memisahkan koefisien masing-masing atau mengganti koefisien pada setiap reaksi dan hasil reaksi dengan urutan abjad. Ya, misalkan untuk HNO3 kita kasih urutan A, kemudian untuk H2S itu B, kemudian untuk NO itu C, untuk S D, misalkan untuk H2O E. Kalau misalkan ada zat lain setelah H2O misalkan, kita tambahkan lagi F dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sehingga nanti kita bisa buatkan seperti ini. Ya. Jadi berdasarkan reaksi di atas, coba lihat, kita lihat. Untuk atom N ya, kita lihat. Atom N itu jumlahnya A. Ya. Jumlahnya A. Di sebelah kiri. Nah, sekarang kita lihat lagi atom N yang ada di sebelah kanan. Itu. Ternyata jumlahnya C. Ya. Dan ini tidak ada lagi. Kalau ada lagi, tambahkan ya. Maka A sama dengan C. Nah, kemudian untuk atom O kita lanjutkan. Atom O, lihat HNO3 yang ada di sebelah kiri ini, itu menunjukkan ada 3 buah atom O. Berarti kalau misalkan ada koefisien, kita kalikan dengan A-nya, jadi 3A. Maka atom O itu sama dengan 3A sama dengan, nah kita lihat lagi, yang ada di
sebelah kanan gitu ya, untuk atom O itu ada di posisi NO. Lihat di sini ada 1, berarti dituliskan C di sini. Ada lagi, ada di H2O posisinya 1, di sini E gitu ya. Maka kita tambahkan E. Sehingga atom O itu punya persamaan 3A sama dengan C plus E. Nah, kita bisa selesaikan langsung di sini karena A itu sama dengan C, maka kita bisa substitusi nilai C-nya sama dengan A. Ya. Kita lihat di sini 3A sama dengan C-nya, kita substitusi menjadi A tambah E. Nah, karena di sini ada variabel yang sama 3A dengan A dalam ruas yang berbeda, kemudian kita pindahkan sehingga kita mendapatkan nilai E sama dengan 2A ya, dari 3A dikurangi A. Kemudian kita lanjutkan ke atom selanjutnya, yaitu atom H gitu ya. Atom H ini kita lihat lagi di sini untuk HNO3 ada A ditambah 2B ya. Di sini karena ada di reaksi ya, H2S ini 2B sama dengan ada di H2O ya, di hasil reaksinya 2E. Nah, kemudian kita bisa selesaikan juga berdasarkan data di atas, E itu sama dengan 2A. Kita substitusi sehingga 2E ini 2 dikali 2A menghasilkan 4A. Oke. Sekarang kita lihat lagi 2B sama dengan kita selesaikan karena A ada di ruas kiri, kemudian kita pindah ruas ya menjadi negatif, maka hasilnya 4A dikurangi A. Kita selesaikan lagi 2B sama dengan 3A, B kita dapatkan sama dengan 3/2A. Ya. Oke, ini sudah selesai untuk penyerahan ini. Masih ada atom yang lain kita periksa lagi. Oh, masih ada untuk atom S. Ini juga sama dengan cara yang di atas. S itu banyaknya B. Ya. Sama dengan, nah lihat di posisi yang paling kanan di hasil reaksi ada D. Nah, berarti B sama dengan D. Nah, B sama dengan D ya. Nah, B itu tadi kita sudah selesaikannya 3/2A. Jadi D sama dengan 3/2A. Maka agar terselesaikan persamaan di atas, agar nilai-nilainya kita dapatkan dalam angka yang pasti, kita harus misalkan boleh 1, boleh 2 ya. Tapi kalau misalkan ambil 1 juga boleh, ambil 2 juga boleh gitu ya. Silahkan Anda masukkan misalkan nilai A-nya 2. Maka nanti nilai B sama dengan D sama dengan 3. Gitu ya, karena 3/2A ya, dikali 2. Kenapa saya ambil 2 A-nya? Karena agar nilai B itu menjadi bilangan bulat positif gitu ya, tidak dalam bentuk pecahan. Walaupun sebenarnya tidak masalah nanti kalau Anda ganti 1 gitu ya, nanti hasil akhirnya harus Anda kalikan lagi gitu ya dengan 2 agar tidak ada pecahannya. Kemudian yang E-nya juga sama gitu ya. Setelah yang lain kita dapatkan nilainya, maka nilai yang lain pun secara otomatis bisa kita peroleh. Sehingga di sini A-nya 2, B dan D 3, E-nya 4. Kemudian masukkan nilai ini ke persamaan yang tadi kita sudah misalkan untuk setiap koefisiennya A, B, C, D, dan E. Seperti ini. HNO2. Kemudian 3H2S. 2NO. Ini 2NO2 3 ya. Tambah 3H2S. Menghasilkan 2NO ditambah 3S plus 4H2. Nanti kita bisa hitung di sini hanya di kiri dan di kanan itu pasti akan sama. Oke, nanti Bapak Ibu bisa cek lagi gitu ya. Ini saya percepat lagi. Kemudian yang lainnya juga sama gitu ya. Di sini ada NH3 plus O2 menghasilkan NO plus H2O. Ini kalau kita lakukan cara coba-coba ini agak sulit gitu ya. Maka biasanya kalau misalkan tadi kita berikan nilai koefisiennya A, B, C, D,
maka nanti kita akan dapatkan kira-kira seperti ini. Nah, bisa lihat, Ibu Bapak bisa dilihat di sini. N sama dengan A sama dengan C. Kemudian nanti kita misalkan A-nya 1, maka C-nya akan 1. Berikutnya untuk atom H, di sini NH3 ada 3A sama dengan 2D. Kita masukkan juga nilai A-nya 1 sama dengan 2D. D-nya sama dengan 3/2. Kita lanjutkan untuk atom O, sama dengan cara sebelumnya. Nanti kita akan peroleh nilai A-nya sama dengan 1, B 5/4, C 1, D 3/2. Kemudian nanti kalau misalkan kita kalikan dengan 4, maka hasilnya akan kita peroleh 4NH3 ditambah 5O2 menghasilkan 4NO plus 6H2O. Nah, cara bertahap ini barangkali lebih lama gitu ya. Tapi memang ini satu hal yang barangkali untuk mendapatkan kesetaraan ini ya seperti ini gitu ya, dengan cara bertahap ini. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, setelah kita memahami tentang persamaan reaksi kimia, untuk memahami lebih lanjut tentang stoikiometri kimia, selanjutnya ada hal-hal yang terkait dengan perhitungan kimia yang harus kita pahami gitu ya. Kalau kita ingin mengetahui berapa banyaknya zat yang bereaksi gitu ya, maka kita perlu memahami konsep mol. Jadi kalau di dalam kimia itu reaksi A misalkan ditambah B menghasilkan C dan D gitu ya. Kita perlu menentukan berapa banyaknya zat yang bereaksi. Nah, di dalam kimia kalau kita ingin mengetahui berapa banyaknya air yang terdapat dalam 250 ml air, itu jumlahnya sangat banyak sekali ya. Jadi di dalam 250 ml air itu sebenarnya terdapat triliunan barangkali atau lebih gitu ya, jumlah molekul H2O itu sendiri. Nah, untuk menyederhanakan jumlah yang banyak itu, maka ada hal penyederhanaan yang sangat penting untuk bisa dipahami. Jadi misalkan begini, kalau misalkan kita ingin menyatakan gitu ya, 12 buah, ya, maka kita sederhanakan dalam istilah lain itu 1 lusin gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan ada 24 buah, berarti itu adalah 2 lusin dan seterusnya gitu ya. Atau untuk satuan-satuan yang lainnya gitu ya. Nah, di dalam kimia pun sama. Untuk menyatakan jumlah yang begitu banyak, maka ada istilah atau satuan yang disebut dengan mol. Apa itu 1 mol? Nah, 1 mol itu zat apapun, baik atom, senyawa, ion, baik kation maupun anion, itu jumlahnya 6,022 kali 10⁻²3. Itu sangat banyak gitu ya. Jadi 1 mol apapun, baik itu atom, unsur, molekul, senyawa, kation atau ion gitu ya, itu jumlahnya selalu 6,02 kali 10⁻²3. Nah, sekarang kalau misalkan kita mengaitkan dengan jumlah zat, biasanya dalam jumlah gram, bagaimana hubungan mol itu sendiri gitu ya. Nah, tentu saja kita agak kesulitan gitu ya kalau misalkan harus menjelaskan detail gitu ya tentang konsep mol itu ke anak gitu ya dengan pemahaman yang serba terbatas gitu ya. Barangkali ini ada cara yang bisa membantu dan ini menggunakan jembatan mol gitu ya. Bapak Ibu juga sudah sering menggunakan jembatan mol ini gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin menghitung massa suatu zat, volume dari suatu gas, atau konsentrasi satu larutan, molaritas, atau jumlah partikel, maka selalu muaranya ke konsep mol itu atau satuan mol itu sendiri. Nah, di sini bisa dilihat dalam jembatan mol ini kalau misalkan kita ingin menghitung massa,
maka kita lihat di sini arah panahnya, gitu ya. Mol itu bisa dikalikan dengan MR atau AR. MR itu adalah massa molekul relatif, sedangkan AR itu adalah massa atom relatif, gitu ya. Massa atom relatif itu bisa kita dapatkan dalam tabel sistem periodik, gitu ya, untuk unsur-unsur. Nah, kalau kita ingin menghitung mol, gitu ya, dari massa yang diketahui itu kita tinggal bagi saja, gitu ya, dengan MR-nya atau AR-nya. Ini ada persamaannya. Kemudian kalau misalkan kita ingin menghitung volumenya, nah, biasanya volume ini terkait dengan volume gas ya pada keadaan standar. Jadi di sini volumenya itu ada kekhususan terkait dengan keadaan, gitu ya, pada keadaan standar. Standar itu biasanya suhunya 25 derajat, kemudian tekanannya 1 atm. Nah, biasanya untuk 1 mol gas, gitu ya, pada keadaan standar itu 2,4 liter per mol. Ya. Jadi kalau nanti misalkan kita ingin menghitung berapa volumenya, gitu ya, jika ada sekian mol, gitu ya, kita tinggal lihat di sini volume sama dengan N dikali 22,4. Tapi sebaliknya kalau misalkan kita ingin mengkonversi dari suatu volume ke mol, ke satuan mol, gitu ya, tinggal dibagi dengan 22,4 liter per mol. Gitu ya. Begitupun dengan jumlah partikel. Jadi tadi saya menjelaskan biasanya untuk menyatakan jumlah yang sangat banyak itu para kimiawan itu sepakat, gitu ya, menggunakan satuan mol, gitu ya, di mana 1 mol itu jumlahnya adalah 6,022 kali 10 pangkat 23. Nah, sehingga kalau kita sudah mengetahui berapa mol, maka ingin mengetahui jumlah partikelnya tinggal dikalikan saja, gitu ya, dengan jumlah partikel untuk 1 molnya. Jadi konsepnya sama dengan mungkin kalau kita tadi menyebut istilah lusin, gitu ya. Jadi 1 lusin itu ada 12 buah. Ya. Jadi kalau misalkan ada 24 buah, ya, itu berapa lusin, gitu ya. Makanya tinggal dibagi dengan 12, gitu ya. Atau 3 lusin, itu ada berapa buah. Nah, kita balik saja, tinggal kali dengan 12. Ya. Nanti kita dapatkan berapa banyaknya zatnya, gitu ya. Sama juga di sini. Nanti ada contoh soal yang terkait dengan ini. Juga hal yang sangat penting biasanya yang terkait dengan perhitungan kimia itu, nah ini molaritas larutan. Sengaja di sini saya ambil satuannya molaritas M, walaupun nanti ada yang saya sedikit bahas singgung ya terkait normalitas. Tapi muaranya adalah inilah yang justru paling penting ya, terutama dalam pembuatan larutan, gitu ya. Selalu berhubungan dengan satuan molnya. Jadi di sini kalau misalkan kita ingin menghitung molaritas, gitu ya, itu ternyata molaritas itu terkait dengan jumlah mol per volume. Tapi tentu saja dalam satuan liter, gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita ingin mengubah dari satuan mol ke molaritas, ya tinggal kalikan dengan volumenya. Nah, di sini sudah ada M sama dengan N dikali. Tapi kalau misalkan kita ingin mengubah menjadi molaritasnya, gitu ya, mol itu dibagi dengan volumenya. Ini juga nanti ada contoh-contoh yang terkait dengan. Nah, kalau misalkan kita sudah bisa menyampaikan jembatan mol ini, mudah-mudahan anak sedikit banyak sudah memahami terkait dengan perhitungan kimia ini. Oke ya, jadi konsep mol itu tadi yang pertama itu terkait dengan satuan banyaknya zat, gitu ya. Kemudian yang kedua, 1 mol itu sama dengan 6,022 kali 10⁴ atom, molekul atau ion, gitu ya, tergantung dari apa yang akan kita perhitungkan atau akan yang kita hitung, gitu ya, yang akan kita hitung. Yang ketiga, 1 mol untuk volume gas, gitu ya, pada keadaan standar itu sebesar 22,4 liter, ya.
Sedangkan yang keempat, konsentrasi dalam 1 liter larutan. Ya. Tadi dinyatakan konsentrasi itu adalah mol per volume. Oke, sekarang kita bahas yang pertama dulu ya, yang tadi satuan banyaknya zat, gitu ya. Ternyata kita bisa juga hitung jumlah mol itu dari massa zatnya. Massa zatnya itu kita lihat di sini, N ini adalah mol sama dengan M massa zat dibagi, kalau untuk massa molekul itu Mr, atau dibagi untuk massa atom AR. Nah, sehingga dari persamaan ini kita bisa menghitung M-nya berapa. Nah, M ini bisa digunakan rumus N mol dikali AR atau MR-nya. Ya, seperti ini. Nah, oke, ini barangkali ada hal yang paling mudah. Kita ada yang menggunakan sistem segitiga ini, gitu ya. Jadi untuk mudah diingat, gitu ya. Jadi massa itu sebenarnya perkalian dari mol dan MR atau AR-nya, gitu ya. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan data berapa MR-nya atau molnya, nah tinggal kita bagi massa zat dengan MR atau molnya. Itu juga nanti kita akan lihat bagaimana ini bisa diterapkan gitu ya dalam perhitungan. Kemudian nilai AR tadi ya, massa atom relatif itu bisa diperoleh dalam sistem periodik, tabel sistem periodik ya. Itu golongan pertama misalkan atom H. Atom H itu AR-nya 1 gitu ya. Kalau O misalkan AR-nya 16. Nah, sedangkan nilai MR itu diperoleh dari penjumlahan massa atom relatif penyusun molekulnya. Jadi kalau misalkan ada suatu rumus molekul AM, BN, maka massa molekul relatifnya itu bisa kita hitung ini ya. M itu berarti jumlah atom A-nya dikali dengan ARA-nya ditambah. Nah, karena ada B di sini, jumlah B itu ada N. Berarti N dikali ARB-nya. Ya. Nah, oke, sekarang kita lihat contoh untuk rumusan tadi yang saya berikan. Hitunglah massa dari 0,5 mol barium. Nah, di sini tentu saja untuk menghitung massa itu kita memerlukan massa atom relatif dari bariumnya. Ya. Dari barium itu Ba gitu ya. Itu ada 137. Mohon maaf ini tadi saya lupa tidak dicantumkan satuannya gram per mol. Ya. Untuk 5 mol belerang, nah, ini F gitu ya, 32 gram per mol. Nah, nanti yang dan seterusnya cukup mudah ini, jadi tinggal dikalikan dengan MR atau AR-nya saja. Ya, kita lihat untuk penyelesaian soal ini. Jadi kita gunakan massa zatnya sebenarnya N dikali MR atau AR-nya. Jadi Anda lihat di sini, Bapak Ibu bisa dilihat di sini 0,5 mol barium, maka massa Ba-nya sama dengan, nah mungkin ini perlu juga dicantumkan ya satuannya. Jadi mol di sini N itu 0,5 mol dikali dengan MR-nya yaitu 137 gram per mol. Nah ini jangan sampai lupa untuk mencantumkan satuannya, karena dari satuan inilah kita bisa melihat bahwa massa yang kita peroleh itu betul-betul dalam satuan gram. Karena ada beberapa mahasiswa juga sama gitu ya, ketika menuliskan massa gitu ya, itu tidak dicantumkan gitu ya satuannya. Padahal satuan ini sangat penting gitu ya. Sehingga nanti kita bisa menelusuri dengan satuan itu apakah ada kesalahan atau tidak. Nah, A dengan B dengan C itu hampir sama gitu ya. Nah, ini mungkin untuk yang molekul H2SO4, AR-nya kita ganti dengan MR. MR-nya bisa kita hitung dari persamaan ini. Misalkan MR K2SO4. Berarti data ARK-nya kita hitung
berapa gitu ya, misalkan di sini 19 dikali dengan 2 ditambah S-nya ada 1, ARS ditambah O-nya ada 4, ARO ya, O itu 16. Kita kalikan dulu, tambahkan, kemudian kita jumlahkan. Kita dapatkan MR-nya. Maka masa kode sempat cukup mudah, tinggal mol dikali dengan MR-nya. Nah, kalau kita menggunakan segitiga ini sebenarnya bisa terlihat ya. Jadi kalau dari data, misalkan kita ingin mengetahui berapa sebentar. Untuk yang B saja, misalkan kita lihat di sini masanya 160 kita tempatkan di sini gitu ya. Kemudian untuk molnya adalah 5, ini MR-nya 32. Maka 5 dikali 32 160. Kita juga bisa menghitung molnya. Nah, tinggal gram, kan di sini garis ini sebenarnya pembaginya. Kalau yang vertikal ini pengali gitu ya. Ini pembaginya tinggal kita bagi 160 dibagi 32 hasilnya 5. MR walaupun ini sebenarnya MR tidak perlu kita hitung gitu ya dalam perhitungan ini. Tinggal dibagi juga dengan 5 dan seterusnya gitu ya untuk perhitungan. Oke, ini juga sama gitu ya. Nah, sekarang kita akan menghitung mol sekarang ya. Dari massa zat yang diketahui. Nah, ini juga sama, bisa menggunakan yang segitiga tadi gitu ya, dan rumusnya pun langsung saja bisa kita lihat di sini. Menggunakan rumus N sama dengan massa zat dibagi dengan MR-nya. Ini ada data-datanya, ini perlu dicantumkan. Jadi kalau misalkan tidak dicantumkan pun, kita bisa mencari melalui tabel sistem periodik. Gitu ya. Kemudian kita hitung lagi. Nah, ini lihat, untuk menghitung jumlah mol tinggal dibagi gitu ya. Massa dibagi dengan MR-nya. Jadi bisa dilihat di sini kita menghitung molnya, ini anggap belum ada nilai 8 ini, tinggal kita tuliskan 800 dan 100 800 dibagi 100 menghasilkan 8 mol. Kita ganti lagi dengan yang lain gitu ya. Ini mungkin bisa membantu gitu ya persamaan model segitiga ini. Tapi biasanya ini untuk 3 parameter gitu ya. Oke, ini juga bersama gitu ya. Kita hitung dulu MR-nya, jangan sampai salah gitu ya dalam perhitungannya, karena ini nanti berpengaruh gitu, hasilnya. Dan jangan lupa MR itu satuannya gram per mol, gitu ya, satuan gram per mol, massa satuannya gram. Barangkali kalau misalkan ada soal yang terkait dengan massa, satuannya miligram, ya, satuannya miligram. Nah, itu bagaimana nanti perhitungannya? Tidak masalah. Miligram, hanya nanti hasilnya milimol. Begitupun dengan informasi yang terkait dengan jumlah mol, kalau satuannya misalkan dalam milimol gitu ya, yang pertama boleh diubah menjadi mol gitu ya, dikalikan dengan 10 pangkat min 3 ya, jadi mili itu satuan awal, SI 10 pangkat min 3, boleh langsung, tapi hasilnya nanti misalkan kita gunakan milimol gitu ya. Nanti dikalikan dengan MR atau AR, hasilnya adalah miligram. Nah, nilai MR atau AR-nya tidak berubah gitu ya. Nilai AR atau MR-nya tidak berubah gitu ya, seperti itu. Oke, berikutnya yang terkait dengan jumlah partikel gitu ya. Ini juga sama. Kita buatkan dulu di sini persamaannya, jumlah mol itu bisa kita hitung dari jumlah partikel yang ada gitu ya, dibagi dengan, nah ini bilangan Avogadro gitu ya, ada yang menuliskan dengan nilai L gitu ya, bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23, sehingga kita bisa menghitung molnya berapa dari jumlah partikel yang ada. Jadi kalau misalkan ada satu atom itu berapa mol, ya tinggal dimasukkan saja. Satu atom dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Atom tentunya ini ya. Atom gitu ya. Jadi menyesuaikan ya. Ini
kalau di pertanyaan di atas adalah jumlah molekul misalkan gitu ya, maka 6,02 kali 10⁻23 pun kita tuliskan satuannya molekul. Sekarang kalau misalkan kita ingin mengetahui berapa jumlah partikel jika jumlah molnya diketahui. Tadi kita sudah bahas, 1 mol apa saja itu jumlahnya 6,02 kali 10⁻23. Sehingga kalau kita ingin mengetahui berapa jumlah partikel jika ada sekian mol, sekian N, kita kalikan saja gitu ya dengan 6,02 kali 10⁻23. Ini juga sama, bisa menggunakan prinsip segitiga ini gitu ya, persamaan segitiga ini gitu ya. Jadi garis horizontal itu ingat, itu pembaginya, yang vertikal itu pengalinya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan N-nya sesuai dengan persamaan di atas, berarti N dikali dengan 6,02 kali 10⁻23. Tapi kalau kita ingin mengetahui molnya atau molnya, gitu ya, tinggal dibagi saja kita jumlah partikel dengan bilangan Avogadro-nya. Oke, ini juga ada contohnya, bisa dilihat nanti untuk penyelesaiannya. Jadi perhatikan di sini kalau misalkan kita yang ditanyakan yang terkait dengan molekul, maka jangan lupa satuan juga molekul. Jadi itu nilai bilangan Avogadro itu bisa untuk molekul, bisa untuk atom, bisa juga untuk ion. Ion itu ada kation yang muatan positif maupun anion yang muatan negatif. Oke, ini barangkali nanti bisa dilihat gitu ya. Ini juga bisa dilihat dari sini persamaan segitiga ini ya bisa dipastikan nilainya berapa. Sekarang juga ini juga hampir sama, hitunglah banyaknya mol air yang mengandung 3,01 kali 10⁻² molekul air. Ini kita hitung jumlah molnya tadi, tinggal dibagi saja gitu dengan bilangan Avogadro-nya. Jumlah partikel dibagi dengan 6,02 kali 10⁻³ Ini nanti kita selesaikan, maka kita dapatkan N-nya sama dengan 0,05 mol. Nah, sekarang dengan mol yang berhubungan dengan volume pada keadaan standar atau STP. Jadi tadi 1 mol apa saja gitu ya pada keadaan STP itu nilainya 22,4 liter per mol. Gitu, ya. Sehingga kalau kita ingin menghitung volumenya, jika suatu zat punya jumlah mol tertentu gitu, bisa kita hitung dengan persamaan ini. Volume sama dengan N dikali 22,4 liter per mol. Perhatikan nanti satuannya, itu nanti harus menghasilkan satuan liter volume gitu ya. Nah, mungkin sedikit informasi yang terkait dengan nilai 22,4 itu sebenarnya dari mana gitu ya. Nah, di sini ada sedikit saya bacakan saja. Jadi bahasan volume molar ini mengacu pada hipotesis Avogadro ya, yang menyebutkan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas dengan volume yang sama akan mengandung jumlah partikel yang sama pula. Gitu ya. Selanjutnya dikaitkan dengan persamaan gas ideal. P dikali V, Pp sama dengan N dikali R dikali T. P itu adalah tekanan, ya, satuannya atm. Volume itu volume. V itu volume ya dalam satuan liter. N itu jumlah zat dalam satuan mol. Nah, ada R-nya, tetapan gasnya 0,082 liter kali atm per mol Kelvin. T-nya temperatur atau suhu dalam satuan Kelvin. Jadi kalau suhu standarnya biasanya 25 dan 1 atm. Jadi kita konversi biasanya dengan Kelvin ya 273 ya, 298. Nah, nanti kita akan dapatkan nilainya 22,4 liter per mol. Oke, ini sudah kembali lagi ke fokus ke persamaannya ya. Jadi untuk volume pada keadaan standar ini itu bisa dihitung dengan perkalian dari mol dikali dengan volume pada keadaan standar yaitu 22,4 liter per mol. Ini juga sama, ini ada contoh perhitungannya, bisa dilihat, ini sangat sederhana sekali dan mudah barangkali bagi anak, tidak terlalu sulit. Asal konsepnya kita berikan. Ya, di
Di sini kalau misalkan hitung jumlah molnya, jika ada volume 4,8 liter gas hidrogen, nah, ini logikanya tadi disebutkan 2,4 liter itu 1 mol. Sehingga kalau misalkan ada volumenya 4,8 liter, itu berarti 2 kalinya gitu ya jumlah molnya. Nah ini biasanya dengan cara membagi dengan volume standarnya 4,8 dibagi 22,4 menghasilkan 2 mol. Oke, itu sudah selesai. Selanjutnya kita lanjutkan mol lain yang berhubungan dengan konsentrasi larutan. Nah, konsentrasi larutan itu satu hal yang sangat penting dalam proses pembuatan larutan gitu ya. Konsentrasi itu terkait dengan tingkat kekentalan gitu ya, atau banyaknya zat yang terlarut gitu ya. Misalnya konsentrasi ada yang encer, ada yang pekat gitu ya. Nah, kalau konsentrasi encer itu menunjukkan volume larutnya besar atau volume larutannya besar. Sedangkan kalau konsentrasinya pekat itu menunjukkan volumenya kecil. Sehingga dari situ bisa diambil kesimpulan bahwa konsentrasi berbanding terbalik dengan volume. Sehingga kita bisa menyatakan persamaannya M sama dengan N dibagi V. Ingat, N itu satuannya mol. Sedangkan volume, V-nya itu satuan liter. Kalau misalkan kita menuliskan satuannya milimol, maka volumenya harus dalam satuan mililiter. Ya. Atau sebaliknya, kalau volume yang diketahui dalam satuan mililiter, kita rubah dalam satuan liter jika molnya atau bisa jika N-nya dalam satuan mol. Oke, kita lihat contohnya. Tentukan molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 0,8 mol NaCl dalam 250 ml larutan. Nah, ini kita panggil saja mol dibagi dengan volumenya. Pertanyaan ini bisa dilihat pertanyaannya, penyelesaiannya seperti ini. Jadi untuk konsentrasi jangan lupa mol per volume. Ya, di sini molnya 0,8. Nah, pertanyaannya apakah 290 ini bisa kita masukkan ke volume larutan? Tergantung. Kalau kita rubah 0,8 milimol gitu ya. Berarti ini tidak perlu kita rubah dalam satuan liter. Tapi karena di sini satuannya dalam bentuk mol gitu ya, sehingga 250 ml itu harus kita rubah dalam satuan liter. Nah, di sini bisa dilihat konstruksinya 250 ml tinggal dibagi saja ya dengan 1000 ml itu sekitar 0,25 liter. Lalu dari situ nanti kita masukkan. Jadi di sini runut gitu ya, jangan sampai ada rumus volume tapi satuannya tidak diperhatikan gitu. Karena tadi prinsipnya konsentrasi itu jumlah mol terlarut dalam volume larutan gitu ya, liter gitu ya. Bapak maaf ya, waktunya mungkin tinggal berapa menit lagi, masalahnya udah mau gitu ya, ya. Mungkin 2 menit lagi aja ya Pak ya. Oke Bu, sebentar saya percepat aja Bu ya. Iya mangga Pak. Oke, ini juga sama ya untuk perhitungannya lainnya menggunakan rumus yang sama. Kemudian ini molaritas, satuan yang lain adalah normalitas. Normalitas itu biasanya berhubungan dengan reaksi asam basa gitu ya, yang terkait dengan jumlah ion H+ atau H- yang bereaksi. Karena biasanya valensi H+ dalam asam itu ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Nah tentu saja kalau kita menyatakan dalam konsentrasi normalitas itu berbeda. N itu bisa dinyatakan M dikali dengan A-nya. Oke, kemudian nah normalitas itu juga bisa digunakan rumus untuk membuat larutan. Kalau kita menyatakan satuannya dalam satuan N. Oke, ini nanti bisa lihat. Nah ini konsentrasi lainnya yang mungkin ada dalam konsentrasi larutan itu terkait dengan persen berat, persen volume, persen berat per volume. Nah, yang paling banyak digunakan biasanya persen berat. Nah, persen berat itu adalah
gram zat terlarut dibagi gram larutan dikali 100. Ini untuk menyatakan, biasanya ini hubungannya nanti untuk analisa kuantitatif ya, untuk menyatakan kadarnya. Oke, dalam stokiometri reaksi, mohon maaf Bu, boleh minta waktunya 10 menit nggak Bu? Gimana? Ya boleh Pak, tapi mungkin nanti pada saat sesi tanya jawab mungkin agak dikurangi apa ya waktunya? Oh iya boleh. Pemaparan dari Bapak Bapak kita tambahin waktunya. Ya silakan Pak. Terima kasih. Oke, ini sekarang kita akan menentukan fraksi pembatas gitu ya dalam jadi prinsip penentuan fraksi pembatas itu adalah membandingkan jumlah setiap zat mol setelah dibagi koefisien masing-masing ya dari persamaan reaksi yang zat-zatnya sudah setara. Gitu. Ya, kita sebut sebagai satuan jumlah fraksi. Zat dengan hasil bagi yang lebih kecil, SJP merupakan fraksi pembatas. Nah ini begini, dalam persamaan reaksi kimia itu nanti bisa kita hitung gitu ya, berapa banyaknya zat yang bereaksi atau yang dihasilkan gitu ya dari zat yang diketahui dengan menggunakan prinsip perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Ya. Jadi situlah nanti bisa kita hitung berapa gramnya dengan konsep rumus yang tadi saya berikan gitu ya terkait dengan konsep mol. Nah, tetapi kalau misalkan dalam satu persamaan reaksi kimia jumlah zat yang diketahui itu lebih dari 1, maka kita perlu tentukan fraksi pembatasnya, gitu ya, dengan cara membandingkan jumlah setiap zat setelah dibagi koefisien masing-masing dari persamaan reaksi yang zatnya sudah setara. Jadi di sini misalkan ambil saja contoh ya 0,5 mol gram MgOH2 bereaksi dengan 0,5 mol HCl, ini sesuai dengan persamaan reaksi kimia. Ini kita lihat di sini. Data yang ada adalah menunjukkan bahwa MgOH2 itu 0,5 mol, sedangkan HCl 0,5 mol. Kebetulan nilainya sama, tapi tetap ini harus kita tentukan fraksi pembatasnya. Karena di sini perbandingan koefisiennya tidak sama. MgOH2 itu 1, sedangkan HCl-nya 2. Nah, cara untuk menentukan fraksi pembatas adalah cukup mudah. Nah, ini lihat di sini MgOH2 ditambah HCl, MgCl2 menghasilkan H2O. Nah, MgOH2 kita lihat di sini langsung bagi saja gitu ya dengan 1, sedangkan HCl-nya dibagi dengan 2, dibagi dengan koefisiennya. Jika nilai SJP-nya paling kecil, itulah fraksi pembatasnya. Nah, ternyata dari MgOH2 dan HCl ini yang paling kecil adalah HCl. Ya, dari nilai SJP-nya 0,25. Maka HCl ini sebagai fraksi pembatasnya. Kemudian nanti kita buatkan reaksinya untuk konsentrasi awal itu 0,5 sama ya 0,5. Tetapi pada saat bereaksi maka HCl sebagai fraksi pembatasnya. Ya. Caranya adalah 2 dikali 0,25, ini 0,5, kemudian 1 dikali 0,25, 0,25. Kemudian sisanya itu tinggal dikurang saja. Nah ini sudah jelas gitu HCl itu nilainya 0, MgOH 0,25, MgCl2 0,25 mol, H2O 0,5. Nah data-data inilah kita bisa langsung ubah dalam satuan yang kita inginkan. Jadi kalau misalkan kita menginginkan berapa gram atau berapa volumenya gitu ya, tinggal kita alihkan saja, ya, tergantung nanti dari zatnya yang ditanyakan. Oke. Ini juga sama gitu ya, kalau misalkan diketahui satuannya atau diketahui datanya tidak dalam satuan mol, maka ubah data yang diketahui itu dalam satuan mol. Jadi kalau di sini ada larutan NaOH 0,2 m sebanyak 100 ml, tadi kita sudah jelaskan gitu ya, kita hitung molnya,
Yang ini juga sama, HCl 100 ml 0,1 M, kita hitung molnya, kemudian nanti kita tentukan fraksi pembatasnya. Oke, ini yang lain juga sama, data-data yang lain. Jadi dalam stokiometri reaksi, ketika kita ingin mengetahui zat yang bereaksi, itu kita bandingkan saja dengan perbandingan koefisiennya. Karena perbandingan koefisien itu menunjukkan perbandingan molnya. Oke, karena waktunya sudah habis gitu ya, mudah-mudahan nanti ada diskusi gitu ya yang terkait dengan perhitungan kimia ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini banyak kekurangan. Saya kembalikan ke moderator Ibu Ida Halimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Bapak dan Ibu, akhirnya pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Dik Mulyadi sudah selesai dan sudah sama-sama kita mendengarkan pemaparan materinya dari beliau sehingga kita mendapatkan pencerahan kembali tentang materi stokiometri. Karena waktunya maaf ya Pak ya, karena waktunya. Oh iya Bu, nggak apa-apa Bu. Saya juga mohon maaf Bu ya. Ini karena memang stokiometri ini agak panjang gitu ya. Iya. Ini juga sudah saya ringkas. Sepertinya harus ada sesi lain lagi Pak untuk melanjutkan ya. Iya betul Bu. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh Bapak tadi bisa mencerahkan kembali pemahaman dari stokiometri. Kemudian Umi ayam andut terus karena chat kok malas speak. Kalau seandainya ada kesulitan atau ketertarikan dan penasaran dari peserta, boleh ya Pak ya menghubungi Bapak mungkin. Mohon Bapak perkenankan. Oh iya, terima kasih Ibu, dengan senang hati gitu ya, kita sambil diskusi gitu ya. Kalau misalkan Bapak, Ibu, Guru ada kesulitan terkait dengan stokiometri gitu ya, ya kita diskusi saja gitu. Insya Allah saya akan coba gitu ya untuk ya istilahnya bukan menggurui Bu ya, mungkin ya berdiskusi lah gitu ya. Kira-kira mana diskusi ya Pak ya. Seperti itu mungkin. Ya, dengan senang hati Bu ya. Karena waktu sekarang sudah hampir jam 14.40 ya. Mungkin untuk Bapak dan Ibu peserta webinar sekalian, dengan adanya penjelasan dari Bapak tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan boleh lewat chat room atau boleh langsung aja, boleh silahkan. Kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan, tapi sepertinya banyak sekali ya yang pengen ditanyakan terkait tentang stokiometri ini. Silakan Bapak Ibu. Kalau mau langsung saja, langsung boleh on cam ya. Gimana Bapak Ibu? Ini partisipannya lumayan banyak. Tapi mana nih? Ada yang mau ditanyakan? Boleh lewat chat boleh? Atau mau langsung juga boleh? Gimana Bapak Ibu? Tadinya saya ingin menyampaikan ini Bu, tapi karena waktunya ini ya terbatas gitu ya. Ya. Jadi biasanya kalau dalam stokiometri reaksi itu kan harus ada persamaan reaksi dulu gitu ya. Jadi kalau dalam soal OSN saja misalkan gitu ya, itu tidak diberikan reaksi yang sudah setara Bu gitu ya. Sehingga tadi kalau misalkan kita ingin menghitung
produk yang lain, zat yang lain dari zat yang sudah diketahui gitu ya, mau tidak mau itu harus disetarakan dulu gitu ya, baru dari situ nanti kita bisa menghitung. Tapi untuk soal-soal tingkat OSN terutama kan itu memang sengaja Bu tidak diberikan gitu, karena memang ada cara yang belum saya berikan gitu ya, tadi sebenarnya ingin saya sampaikan gitu ya. Dan bagaimana caranya tidak perlu menyetarakan dulu gitu ya, tapi kita langsung bisa menghitungnya gitu jumlah zat tersebut. Itu bisa diterapkan ya, Pak, ya? Ya Bu, ada beberapa ya. Biar langsung ya. Karena kebetulan kalau di analitik itu kita tidak berhubungan langsung dengan persamaan reaksi, kita langsung saja hubungan itu dengan jumlah atom dari penyusun molekulnya itu sendiri gitu, dan ternyata bisa gitu ya. Jadi penyusun atom itu ternyata bisa digunakan untuk mengetahui jumlah zat yang lain gitu ya. Jadi kita tidak perlu buat persamaan reaksinya gitu ya. Jadi ini lebih singkat, lebih cepat gitu ya. Dan itu juga bisa digunakan untuk sambil menunggu aja Bu ya, beberapa pertanyaannya ya, barangkali ya. Iya, sambil menunggu yang mau bertanya gitu ya. Pak ya. Jadi masalahnya begini Bu, dalam perhitungan kimia itu selalu ketika kita melakukan perhitungan kimia, terutama dalam reaksi kimia, jadi kita ingin mengetahui berapa banyak zat yang bereaksi dari zat yang sudah diketahui reaksinya, datanya ya, misalkan reaksinya, ya, maka kita harus buat persamaan reaksi kimia dulu gitu ya. Nah solusinya biasanya kita buatkan namanya solusi konversi gitu. Ini contoh saja ya, paling mudah. Ini ada reaksi C4H10 ditambah O2, CO2H2O. Nah, kemudian kalau misalkan data diketahui adalah C4H10 dalam satuan mol tentu saja gitu ya. Nah, nanti berapa banyaknya CO2 yang bereaksi, itu nanti kita tidak perlu buatkan persamaan reaksinya dulu gitu ya. Tapi syaratnya memang harus ada kesamaan dalam jumlah atomnya, dalam jenis atomnya ya. Misalkan di sini, ini ada 4 kali mol C4H10 ya, sama dengan 1 dikali mol CO2. Jadi kita bisa langsung ketahui berapa gram zat yang bereaksi jika mol C4H10 diketahui tanpa melalui persamaan reaksi kimia. Bagaimana caranya? Ini menggunakan konservasi massa. Jadi kita fokus ke atom C-nya, di sini ada C4H10, berarti kita kalikan saja C4 dikali mol C4H10. Sedangkan CO2 ini atom C-nya ada 1, kalikan saja di depannya 1 gitu ya. Jadi nanti kita bisa hitung mol CO2 berapa, berarti mol CO2 itu sama dengan 4 dikali mol. Nah nanti bisa konversi ya ke gram, ke volume atau dan sebagainya. Nah tapi kalau misalkan berhubungan dengan atom H-nya misalkan gitu ya, karena yang ditanyakan misalkan H2O, kalau tadi kan CO2 ya. Nah, H2O itu hubungan di C4H10 itu ada di atom H-nya. Berarti C4H10 karena fokus ke atom H-nya yang ditanyakan H2O, berarti kita kalikan dengan 10. Kalau yang tadi kan ke CO2 ya, berarti kalikan dengan 4. Nah, berarti di sini dikalikan 2, kenapa? Karena di sini H2O. Kita ya betul. Jadi kita kalikan saja dengan jumlah atom penyusunnya, dan itu tapi memang ini biasanya ada hubungan ya dengan jumlah jenis atom antara hasil reaksi dengan reaksinya gitu ya. Gitu. Ini juga sama Bu, yang FeNH4 2SO4 2 gitu ya. Kalau dalam satu reaksi nanti menghasilkan NH4+ gitu. Kalau kita fokus ke NH4+-nya berapa zatnya, jika diketahui jumlah mol ferroamonium sulfatnya itu tinggal dikalikan 2 saja gitu ya. Karena di sini jumlah molekul NH4-nya ada 2 gitu. Dan ini tidak perlu persamaan reaksi kimia. Untuk konservasi muatan juga sama gitu ya. Kalau misalkan ada gram Ca3PO4, kemudian kita ingin menghitung berapa ion fosfatnya, PO4 3-nya jika mol Ca2+-nya diketahui. Kan permasalahannya ini harus setarakan dulu reaksinya. Nah, kita tidak perlu, cukup kita lihat muatannya. Kalau di sini 2+ kalikan dengan 2, sementara yang PO4 3- kalikan dengan 3-nya. Ini yang konservasi elektron juga sama gitu Bu ya. Jadi kalau misalkan ingin mengetahui zat yang dihasilkan produk dari suatu reaksi redoks gitu ya, kita tidak perlu persamaan reaksi redoks itu.
Apalagi kita tahu persamaan reduksi itu lumayan ya, agak banyak gitu ya, dan perlu waktu gitu ya. Nah, kita cukup tahu saja perubahan bilangan oksidasinya. Jadi kalau Fe3+ itu misalkan di sini ada Fe3+ bereaksi dengan asam oksalat gitu ya. Nah, kita lihat aja perubahan bilangan oksidasinya. Biasanya Fe3+ itu berubah menjadi Fe2+. Iya. Nah, perubahan bilangan oksidasinya 1 tinggal dikalikan dengan 1-nya. Sementara yang asam oksalat berubah jadi CO2, biasanya bilangan oksidasinya 4 berubah menjadi 2 gitu ya. Nah, berarti nanti dikalikan dengan 2-nya. Dari situ nanti bisa kita hitung salah satu yang kita ingin ketahui jumlahnya. Nah, ini soal-soal seperti ini sering digunakan di dalam ASN ya, yang barangkali tidak membutuhkan persamaan reaksi kimia. Ya, itu strateginya baru saya juga baru Pak. Berarti itu strategi yang cepat ya Pak ya, biar enggak terlalu lama itu, gitu. Membuat persamaan reaksi lagi. Ya, kalau dianalitikan kalau kita buat persamaan reaksi kimia lama Bu ya untuk analisis. Karena di sini kan sebenarnya aplikasinya itu untuk stoikiometri itu banyak gitu ya. Jadi misalkan proses produksi di industri gitu yang menggunakan reaksi kimia gitu kan, tentu industri ingin efektif, efisien secara ekonomis gitu ya. Jangan ada yang lebih, dan itu harus dihitung gitu ya. Terutama yang kaitannya dengan perbandingan. Kemudian yang kedua, analisa kuantitatif juga banyak zat-zat yang ingin diketahui, biasanya dalam satuan persen, berat per berat, satuan km gitu ya, dan sebagainya gitu ya, dan itu memerlukan konsep stoikiometri itu. Bahkan kalau misalkan saya ingin menjelaskan analisa kuantitatif gitu tentang di bidang analitik gitu ya, biasanya mahasiswa dibekali dulu pemahaman tentang perhitungan kimia ini. Alhamdulillah ya, lumayan dapat pencerahan Pak, strategi baru untuk menyetarakan persamaan reaksi. Seperti mudah-mudahan nanti kalau ada waktu boleh ini lagi Bu. Di ini ya Pak ya, ada sesi yang lain untuk pemantapan lagi yang lainnya Pak ya, tentang persamaan reaksi, terutama stoikiometrinya. Ya. Trik strategi yang terbaru biar cepat menyelesaikan persamaan reaksinya Pak. Mungkin Pak, ini waktunya udah mau akhir. Terima kasih Bu atas pemaparan materinya. Bapak Ibu peserta webinar sekalian, mudah-mudahan puas dengan apa yang dipaparkan oleh Bapak narasumber kita, yaitu Pak Dik Mulyadi, karena sekarang waktunya udah 14.50. Sudah mau akhir ya, sekitar 10 menitan lagi acaranya habis. Maka sebelum menutup acara ini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa materi ini sangat luar biasa sekali untuk membantu pemahaman kita terhadap stoikiometri, terutama tentang hubungan kuantitatifnya antara zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia, kemudian aplikasi dari persamaan reaksi kimia tadi terhadap kimia analitik, di mana ada di analisa gravimetri, titrasi asam basanya, kemudian di pengendapannya, di volumetrinya, itu sangat bermanfaat sekali. Bapak Ibu, tibalah waktunya sekarang di akhir kegiatan, setelah pemaparan materi yang diberikan oleh Bapak narasumber, maka kita sekarang melakukan post-test. Bu Ririn, mungkin untuk post-testnya linknya dipersiapkan, di-sharekan. Silakan Bapak Ibu untuk